Salam budaya. Selamat berjumpa para pecinta sejarah Nusantara. Kali ini kita akan berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta. Ya, Yogyakarta. Siapa yang tidak mengenal kota ini? Kecantikannya sungguh luar biasa. Pesonanya sungguh memikat dunia. Tak heran jika kota budaya ini selalu menjadi jujukan para wisatawan baik Indonesia maupun dari luar negeri. Akan tetapi tahukah Anda bahwa di daerah istimewa Yogyakarta ini pada abad ke-16 atau ujung abad ke-16 pernah berdiri sebuah kerajaan besar yang memang berawal dari sini. Sementara Kesultanan Yogyakarta adalah salah satu dari dua kerajaan yang melanjutkan kebesaran terah kerajaan tersebut. Kerajaan ini adalah kerajaan Mataram Islam. Mataram pada awalnya adalah sebuah wilayah hutan, alas mentau atau hutan mentau, yang kemudian ditempati oleh Ki Gede Pemanahan atau Ki Ageng Pemanahan, salah satu senopati Kesultanan Pajang yang mendapatkan hadiah alas mentau atas jasanya menumpas Haryo Penangsang Adipati Jipang pada masanya. Setelah dibuka, alas mentau menjadi sebuah wilayah perdikan dengan Ki Ageng Pemanahan sebagai pemimpin pertamanya. Dalam perkembangan waktu, pasca surutnya Kesultanan Pajang dan wafatnya Sultan Hadiwijaya, maka Danang Sutawijoyo atau Ngabai Loreng Pasar yang merupakan putra tertua dari Ki Ageng Pemanahan menggantikan kedudukannya sebagai pemimpin perdikan bumi Mataram. Pada perjalanan waktu pada tahun 1587, Danang Sutawijoyo atau Ngabai Loreng Pasar kemudian berhasil mendudukkan dirinya sebagai Raja Mataram yang pertama. Danang Sutawijoyo pada waktu itu bergelar Panembahan Senopati ing Alogo Sayyidin Panotogomo Khalifatullah Tanah Jawa. Ya, Panembahan Senopati dianggap sebagai peletak dasar-dasar Kesultanan Mataram. Ibu kota kerajaan Mataram pada waktu itu adalah Kota Gede atau Kutha Gede. Namun sungguh disayangkan bahwa sekarang ini sama sekali hampir tidak dijumpai bekas-bekas istana atau Kutha Gede sebagai pusat pemerintahan dan pusat kerajaan Mataram pada waktu itu. Yang tersisa hanyalah Watu Gilang, Watu Gateng, dan Watu Gentong. Ketiga hal ini atau ketiga benda ini ditengarai sebagai peninggalan dari awal berdirinya kerajaan Mataram Islam. Di tempat inilah, dalam sebuah bangunan kecil inilah tersimpan Watu Gilang tersebut. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Watu Gilang ini adalah singgasana atau tempat duduk dari Panembahan Senopati ing Alogo. Inilah bentuknya. Di salah satu sisinya ada bagian yang cekung atau dalam bahasa Jawa disebut dekok. Mitosnya, tempat cekung atau batu tepi yang cekung ini digunakan untuk membunuh Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Ki Ageng Mangir sendiri adalah menantu dari Panembahan Senopati, suami dari Pembayun. Nah, karena diduga bahwa Ki Ageng Mangir melakukan tindakan makar pada waktu itu, tidak mau tunduk pada kekuasaan Mataram, maka dibuatlah sebuah siasat. Pembayun dijadikan umpan agar Ki Ageng Mangir bisa tunduk kepada kekuasaan Panembahan Senopati di Mataram. Saat Ki Ageng Mangir sowan, kemudian sungkem ke hadapan Panembahan Senopati selaku Raja Mataram pada waktu itu, kepala dari Ki Ageng Mangir yang sedang menunduk dihantamkan pada Watu Gilang ini. Karena kesaktian Ki Ageng Mangir, Watu Gilang tersebut akhirnya menjadi cekung atau dekok. Sementara ini adalah Watu Gateng.
Konon menurut kisah yang diriwayatkan bahwa Watu Gateng ini adalah sarana bermain dari Raden Ronggo. Raden Ronggo adalah salah satu putra Panembahan Senopati yang kesaktiannya sangat terkenal dan sungguh dikagumi. Karena kelebihan kesaktian tersebut, Raden Ronggo konon menjadi sombong dan susah dikendalikan. Kembali pada jejak-jejak ibu kota Mataram yang pertama, yakni Kota Gede, yang bisa dibilang sama sekali tak tersisa artefak-artefak maupun bekas-bekas istana kerajaan Mataram pada era Panembahan Senopati. Hal ini bisa jadi karena pada waktu itu bentuk bangunan sudah tersusun dari kayu. Ada teori yang menyatakan atau keterangan yang menyatakan bahwa pusat pemerintahan atau pusat istana Mataram di awal pemerintahan Panembahan Senopati berada di tempat yang bernama Hastorenggo sekarang. Hastorenggo adalah sebuah wilayah atau sebuah tempat yang kemudian dan sekarang menjadi pemakaman keluarga besar Kesultanan Yogyakarta, utamanya keluarga dekat dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Di tempat ini bersemayam putra sampai dengan terakhir cucu-cucu dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Sebuah pertanyaan barangkali timbul, kenapa bekas istana Panembahan Senopati pada waktu itu menjadi sebuah tempat pemakaman? Ini terjadi karena setelah ibu kota kerajaan Mataram berpindah dari Kota Gede menuju ke Kerto, kemudian ke Pleret, bekas istana di Kota Gede tersebut menjadi sebuah tempat yang dikeramatkan atau semacam tanah yang sangar. Karena hal itu menjadi tak bertuan dan tidak ada yang berani menempati. Besar kemungkinan karena pertimbangan hal tersebut, bekas istana kerajaan Mataram di era awal, yakni di era Panembahan Senopati, kemudian digunakan sebagai pemakaman terah keluarga Kesultanan Yogyakarta. Toh Kesultanan Yogyakarta juga merupakan pelanjut dari kebesaran dinasti Mataram Islam. Ini adalah sebuah teori dan sebuah kemungkinan, yang mana kebenarannya tentu saja wallahu alam, Gusti Allah yang tahu, dan tentu saja pihak Kesultanan Yogyakarta yang lebih memahami. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga menambah wawasan kita semuanya. Semoga menambah pengetahuan kita semuanya. Salam budaya.